Terima kasih atas kehadiran Bapak semua pada pertemuan malam hari ini. Saya kira kita perlu bersyukur, alhamdulillah proposal kita lolos begitu ya. Dan ini tentu kesyukuran kita ya, karena tidak semua proposal ini. Tadi pagi saya barusan Zoom dengan teman-teman di Pusat Riset Agama, saya juga di proposal saya tidak lolos, tidak lolos di ada beberapa yang japri ini kami lolosan. Waduh, ini saya. Jadi memang di ini kita penelitiannya memang ya dalam kutip yang menjaga inilah objektivitas ya. Jadi ini pun karena yang nulis saya jadi saya tidak meribut, yang membaca ya orang lain. Dan ini sebenarnya di agak bawah ini ya, kita Mas Syafiq. Kita itu sebenarnya agak diuntungkan ya dalam tanda kutip, ada yang administrasi tidak lolos. Jadi kita bisa lolos itu salah satunya itu. Jadi kualitas ya, katakan sebenarnya kita itu nilainya mepet begitu. Jadi dari sisi klaster Papua dan Aceh itu kita nilainya rendah ya dari sisi penilaiannya. Ya masih tadi yang pernah saya sampaikan Mas Budi besar begitu. Tapi kita di nomor 4. Tapi yang nomor atasnya itu ternyata alhamdulillah ada ini administrasinya enggak. Jadi ada yang sudah pernah ikut di kelompok riset yang lain. Ini Pak ini kan sudah ikut, kenapa situasi akhirnya yang di drop tidak hanya orangnya tapi seluruh proposalnya. Itu sedikit cerita ya biar kita tahu konteks ya. Bahwa sesungguhnya proposal kita menurut penilai itu masih katakanlah ya standar lah. Jadi dan memang kompetitor kita kebanyakan dari IPI ya. Jadi memang apa namanya? Iya agak berat memang saya sendiri. Ya, Profesornya kan. Tapi yang kita ya alhamdulillah ya. Jadi ya saya juga bersyukur. Alhamdulillah. Kita bisa ya sedikit banyak bisa mengimbangi lah begitu ya. Bisa mengimbangi. Yang pertama. Kemudian yang kedua saya kira saya juga belum pernah ikut ke pengalaman pertama saya. Setelah lolos proposal ini, itu ada 3 hal yang melengkapi riset desain, kemudian nanti paparan begitu, kemudian yang ditanyakan dari riset desain, RAP, dan nanti ada clearance etik. Jadi ini saya dapat info katanya tanggal 13, kira-kira begitu ya, nanti ada undangan resminya mungkin di jadwal nanti siapa menyampaikan. Tapi kira-kira yang disampaikan tentang riset desain lebih operasional proposal, atau kalau dalam bahasa kita Mas juga, kalau kita ada DO-nya kira-kira begitu ya, DO sama IPD begitu ya, desain operasional sama instrumen pengumpulan data ya, semacam ini. Kali ini kan masih proposal katakan belum rasional banget lah kira-kira. Yang kita butuhkan ada. Tak putus-putus Mas Haji. Agak ke kanan sedikit, Katri, yang jelas ke kanan tadi ya. Di situ kayaknya jelas tadi. Suaranya. Ya, itu perlu jelas. Yang perlu kita lakukan tadi lebih mengoperasionalkan proposal kita, ya semacam tadi instrumennya lah kira-kira begitu, instrumen pengumpul datanya seperti apa begitu. Saya kira itu teman-teman yang sedikit yang bisa kami sampaikan begitu kaitan dengan diskusi malam ini. Jadi kan mungkin ada lain dulu yang ingin disampaikan. Berarti memang ini Mas Haji memang perlu kita breakdown lagi ke desain ininya, penelitiannya. Mulai dari instrumen
variabelnya sampai nanti alat cara pengumpulan data, kemudian sampai pada analisis data itu nanti memang perlu didetailkan lagi nanti. Kalau di proposal memang sudah ada roadmap, tapi mungkin perlu kita berdetail lagi di roadmap itu. Artinya tidak sekedar hanya tahapan di tanggal, tapi pada analisis data nanti yang kita lakukan seperti apa, kemudian variabel pertanyaannya seperti apa, kemudian nanti alat untuk menganalisis di datanya itu nanti seperti apa. Mungkin seperti itu. Kalau saya baca judulnya ini, apa namanya, dari judulnya, paling tidak ada 3 konsep menurut saya. Yang pertama konsep tentang konun, yang kedua konsep tentang pendidikan atau pendidikan Islam begitu. Kemudian yang ketiga konsep tentang ideologi Islamic Boarding School atau ideologi pesantren itu. Kalau saya melihatnya begitu. Nah, pertama kaitan dengan konun ya. Konun khususnya yang terkait dengan pendidikan ya. Saya sendiri kan belum pernah lihat barangnya ini Mas Marzuki, Mas. Mungkin kalau ada barang konunnya itu apa regulasi sudah pernah dikirimkan ya? Ya. Pernah di-share ya? Ada Mas Ibda kan kemarin? Ada. Oh ada ya, berarti saya yang enggak jeli ya. Jadi mungkin bicara umum dulu tentang konun secara umum di Aceh, atau konun kalau bisa konun zaman apa ya? Mungkin ya zaman dulu, zaman Nabi, atau ada enggak misalnya? Misalnya kalau mau tarik agak jauh ya, kalau ya kan ya konun dalam konteks Aceh dulu, kemudian nanti konun dalam konteks pendidikan, kemudian nanti kita bandingkan misalnya dengan apa katakanlah regulasi-regulasi ada yang terkait dengan pendidikan, dengan undang-undang Sisdiknas, apa dengan apa PP tentang apa misalnya PP pendidikan agama dan keagamaan, apa PP tentang mungkin itu ya, gambaran saya begitu Mas Ida. Kalau yang konsep tadi tentang konun itu. Atau bagaimana? Ya. Kan yang muncul di rumusan masalah pertama itu kan apa itu? Itu kan tentang konun ya, bagaimana apa di sini itu? Bagaimana implementasi konun penyelenggaraan pendidikan Islam? Itu kan berarti kita berbicara konunnya dulu seperti apa. Kalau saya biasanya begitu, apa mencoba menjawab rumusan masalah itu dari katakanlah des riset lah, kira-kira riset dahulu. Nanti di lapangan ya tinggal kita sesuaikan datanya. Biasanya saya begitu. Kalau kerja saya biasanya kalau saya berangkat dari rumusan masalahnya apa, kemudian kita coba cari jawabannya melalui literatur review itu. Ya, mungkin menyambung saja. Kalau melihat rumusan masalah ya memang 3 itu ya kira-kira. Nah, yang pertama memang di aspek implementasi, tapi implementasi dulu kan harus tahu konsep konun ataupun perda konun ngomong apa gitu kan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Nah, nanti kita selain literatur review juga perlu ini menentukan apa namanya pengumpulan datanya kan itu harus FGD atau wawancara terkait dengan harus apa? Kok enggak jelas ya? FGD Mas. Orang cetok harus FGD dengan FGD wawancara dengan pemerintah setempat mungkin ya. Jadi nanti untuk mendapatkan data kalau di wawancara jelas ya, wawancara mendalam kalau sesuai tahapan kemarin kan multi years. Nah itu apakah kita masih menggunakan itu atau real, yang penting kita menjawab rumusan masalah atau mengumpulkan data itu. Kemudian mungkin penyelenggaraannya itu kan di semua lini ya, kalau melihat apa namanya di konunnya memang saya belum membaca detail, tetapi beberapa ya tentang kita fokuskan aja mungkin di Islamic Boarding School atau pendidikan Islamnya saja. Jadi nggak nyerempet-nyerempet kepada sekolah umum gitu loh. Jadi nanti mungkin di madrasah atau dayah atau SIT yang memang
sasarannya itu sesuai substansi konunnya, Mas. Jadi implementasi konunnya itu bagaimana sih gitu loh. Sehingga nanti kan kalau di latar belakang itu kan kita apa ya, gap-nya kita arahkan belum maksimal atau menimbulkan sejumlah masalah. Kira-kira itu. Kalau menangkap dari perumusan masalah yang sudah kita susun itu. Kalau yang kedua, yang tadi konsep pendidikan Islamnya ya, ini juga sebenarnya apa ya, nyambung dengan konsep yang pertama. Jadi konsep pendidikan Islam di Aceh ini kan berbeda dengan pendidikan Islam yang ada di Indonesia secara umum, karena kita kan klasternya apa ini Papua Aceh ya. Nah, mungkin keunikan pendidikan Islam yang kita gali ini berasal dari konun itu sendiri dan konsep-konsep yang diterapkan pendidikan Islam di Aceh kira-kira. Kan kearifan lokal banget ini ya. Baru ngomong ideologinya. Nah, kalau ideologi kan Mas Haji banyak riset tentang itu. Mungkin nanti pemetaannya kalau sesuai dengan kajian teori ada religius konservatif dan religius pragmatis, satunya apa ya? Fundamental atau apa? Fundamentalis. Ya, nanti sama ini itu 3. Sama apa namanya liberalisme. Ini ada 3 kalau nggak salah itu. Ya. Berarti kalau di bentuk diagram ya mungkin gini ya Mas tadi, yang paling kecil adalah ideologi tadi, ideologi pesantren katakan gitu, kemudian di bundaran kedua itu konsep pendidikan Islam, di yang umumnya tentang konun itu ya, kalau di Aceh itu ya, payung Islam ya. Payungnya konun, Mas. Jadi ini ibarat kita kan mencoba apa namanya? Menguji konsistensi konun kan dalam implementasi pendidikan Islam, terutama pada boarding school kan. Nah, itu maka nanti perlu kita jelaskan juga pada indikator-indikator pada implementasinya itu, di samping pada konun itu sendiri. Tadi sampaikan Mas Haji juga pada sistem pendidikan nasionalnya. Kira-kira apa yang ada di dalam konun itu dengan penerapannya ini masih terlalu jauh nggak dengan dengan sistem pendidikan nasional yang ada misalnya, sehingga itu membentuk pola-pola ideologi yang itu menjadi distingsi dari konun itu sendiri untuk membentuk sistem pendidikan di Aceh. Ini 2015 ya Mas Marzuki ya, konun itu ya? 16 ya. 16 ya Pak. Ini sedikit Mas Haji, mungkin kan saya bisa usulkan seperti ini. Kita mungkin bisa komparasi dulu antara kanun Aceh itu dengan misalnya regulasi pendidikan nasional gitu. Terus bedanya itu di mana gitu kan? Karena di Aceh ini sebenarnya secara regulasi kita diarahkan ke ada upaya lah untuk diarahkan ke aswaja seperti itu. Jadi itu ada memang di kanun sendiri ada, saya lupa kanun apa gitu kan, yang menyebutkan memang kita harus Syafi'i, kemudian harus ahli sunnah wal jamaah gitu. Itu pertama mungkin bisa kita bandingkan kanun pendidikan itu dengan regulasi pendidikan nasional. Kemudian baru kita lihat tadi seperti Mas Syafi'i katakan tadi, kita lihat konsistensi pelaksanaan di lapangan sesuai tidak dengan kanun yang sudah disahkan gitu. Nanti baru terlihat nanti kalau pelaksanaannya di mana, baru terlihat nanti ideologinya itu mengarah kemana. Iya, betul. Karena kami kemarin itu kami duduk dengan Pak Marzuki, kami sudah mulai petakan boarding school ini juga kita ada yang ambil afiliasinya Jamaah Tabligh, kemudian ada afiliasinya dari Salafi Wahabi, kemudian ada juga yang mungkin ke IM yang mungkin PKS. Ada juga yang basisnya itu dari pesantren gitu, aswaja atau di sini dayah lah gitu kan. Jadi pemetaannya itu di tiap-tiap wilayah itu ada beda-beda gitu. Dan pas sekali sebenarnya yang kemarin ada isu viral juga kemarin itu yang pemukulan santri sampai benjol itu kan, sampai viral juga di Aceh, itu viral sekali itu kemarin. Itu terjadi oleh siapa Mas? Ini dari seniornya itu terjadi di pesantren ini yang tujuan kita ini itu di Aceh Besar gitu kan.
Sensitif enggak ya nanti? Tapi ya itulah kita diskusikan lagi nanti masalah daerahnya, pemilihan tempatnya. Tapi diawali dari ini komparasi lah regulasi dengan kanun itu tadi, di mana bedanya. Ya. Nah, itu Mas Haji. Terus itu kan baru kemudian kita masuk ke rumusan kedua kan fokus pada identifikasi ideologinya. Nah, maka kemudian kita setelah ketemu implementasinya dikomparasikan dengan peraturan-peraturan yang ada secara nasional, kemudian nanti masuk ke ideologi. Nah, ketika masuk ke ideologi itulah kemudian kita harus punya ini juga, istilahnya punya apa ya, indikator ya. Kalau di pemetaannya O'Neill itu kan dia baru memetakan ideologi pendidikan ada 3 macam. Ada yang fundamentalis, ada yang liberal, ada yang rasionalistik itu kan. Nah, kemudian yang ketika kita menemukan memang misalnya dari hasil riset itu cenderung ke fundamentalis konservatisme misalnya. Lalu indikator apa yang kemudian kita untuk menganalisis dalam analisis data nanti kan gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Berarti mungkin ya kita harus tentukan indikator itu dulu supaya kita bisa ukur ya. Ya, benar Mas. Ya. Ya susah itu sebenarnya. Ya susah itu sebenarnya. Dari kemarin tak pikir itu ya. Itu yang sensitif nanti. Iya. Nek gini ya, tadi kan sudah ya Mas Haji ada elaborasi dari Pak Mumtaz. Biasanya kalau kayak gini perlu apa ya, istilah apa ya, validator enggak gitu loh untuk mengesahkan instrumen yang sudah kita buat gitu kira-kira. Iya. Apa mungkin dari ini ya, kalau misalnya kita minta dari kawan-kawan yang dari kalau itu sudah ke syariah ya, kalau misalnya pengesahan kanun. Ya, sebenarnya yang kita susun ini ya, menurut saya itu Mas Ita, kita menyusunkan instrumen tadi ya, instrumen pengumpulan data. Gampangannya ya panduan wawancara, panduan observasi, itu saja. Bukan menyusun instrumen dalam arti kuantitatif itu. Menurut saya loh, kalau yang uji validitas, uji reliabilitas kan kalau instrumen dalam arti angket begitu ya, untuk angket itu. Betul. Tapi kalau yang kita susun ini dari panduan observasi ya kita ada aspek-aspek apa yang perlu kita amati atau hal-hal apa yang perlu kita tanyakan yang lebih dalam, lebih deep begitu, kira-kira begitu. Karena kita kualitatif nih Mas ya. Iya, kita kualitatif, bukan itu. Sehingga saya sebenarnya lebih ke pertama tadi yang konsep konon tadi, kalau Mas Mumtaz kemudian coba dikontraskan dengan katakanlah regulasi nasional begitu ya, atau ya regulasi yang bersifat umum kaitan dengan konon dan kaitan pendidikan Islam ya, ini saya kira itu bagus itu, sehingga kita bisa melihat pembeda ya antara yang tapi sebelumnya ada 2014, kemudian saya nomor 2015, nomor 9 tahun 2015. Ada lagi kanun penyelenggaraan pendidikan daya. Daya. Iya daya. Iya betul, daya itu. Berarti masuk ini harus diinikan juga. Iya, maksudnya kan berarti ada konon-konon yang terkait dengan pendidikan perlu kita inventarisir. Atau mungkin seluruh konon kita inventarisir juga tidak masalah ya. Ya, sepertinya gitu sebagai Mas. Pelengkap. Iya.
Artinya bukan satu kanun yang kita uji, tapi kanun yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Iya, kira-kira begitu. Atau yang berhubungan langsung dengan Islamic boarding school. Ada yang mungkin yang tidak berhubungan dengan Islamic boarding school, misalnya yang lain juga pendidikan, tapi kan nggak berhubungan sekali dengan fokus kita, mungkin nggak ini kita ini kan. Ya, sepakat itu. Kira-kira Mas Mumtaz ada nggak selain konun atau perda syariah yang mengatur tentang sistem pendidikan di sana? Kalau yang tadi Pak Marzuki sampaikan juga termasuk itu pendidikan Itu udah budaya. 2 saya kirim Mas Syafi, itu ada yang kan penyelenggaraan pendidikan, ada kanun penyelenggaraan pendidikan daya, khusus daya itu ada juga. 2018 ya? Ya, itu nomor 18. Ini ada kanun tentang pokok-pokok syariat yang Pak Mumtaz bilang tadi, kemarin saya kirim juga. Pokok-pokok syariat itu yang Pak Mumtaz bilang tadi itu ada Syafi'iyah, di situ. Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Kalau yang riset tentang konun sudah banyak mungkin ya, Mas Marzuki ya, Mas Mumtaz ya? Atau belum ada? Ada, kayaknya ada, tapi kami juga Syariah. tidak Tapi mendalami syariah, bidang ya. sepertinya itu penelitian kawan-kawan di Fakultas Syariah atau Hukum gitu. Cuman saya kan lihat konsepnya di di lembaga pendidikan Islam, Islamic boarding school gitu. Jadi skupnya tentu beda. Kalau ini yang risetnya Pak Askal ada ya, Prof. Askal Salim? Ya, ada Mas. Itu lebih fundamental lagi ternyata. Itu lebih mengakar lagi. Yang itu efeknya hanya serpian kecil kalau soal pendidikan itu ternyata. Lebih ke syariah sih ya. Muncul, bahkan itu sebelum munculnya konun itu memang dibentuk dari 4 variabel dari hasil penulisan Pak Askal itu kan ada etnis, agama, kemudian barat dan nasionalisme. Itu saling tarik ulur kepentingan, Mas. Sehingga terjadilah sebuah perjanjian Helsinki itu ya sebelum itu ternyata ada tarik ulur kepentingan antara etnis, agama dan nasionalisme itu. Nah, yang paling kuat ternyata memang ya etnis dan agama itu. Sehingga tidak heran kalau Aceh itu memang ibarat ginilah, saat itu nasionalisme dalam hal ini adalah NKRI itu merasa menang ketika Aceh bisa menjadi bagian NKRI. Tapi Aceh juga merasa menang karena mendapatkan kemerdekaan atas beragamanya. Dalam hal ini adalah agama Islam. Nah, dia bebas mengekspresikan agamanya, terutama pada syariatnya, sehingga dituangkanlah dalam konun maupun perda syariah itu. Nah, itu berefek pada semua lini kehidupan, tidak hanya pendidikan gitu. Ya. Apa tadi etnis, agama, nasionalisme sama barat? Barat, ya. Ya Helsinki itu yang kemudian mendamaikan. Helsinki. Itu nama makanan. MOU Helsinki. Itu nama nama daerah kota di Finlandia. Helsinki ya, kota Helsinki ya, Finlandia. Finlandia, ibu kota Finlandia ya. Ya. Nah, ini kalau sebetulnya ini mohon maaf Mas Marzuki sama Mas Mumtaz ya, kalau saya baca tulisan Pak Askal itu gini, ternyata di situ ada sebuah hal yang sangat mengakar, bahwa ada yang sebutan dormant citizenship. Nah, ada konsep itu, artinya ada masyarakat asli etnis Aceh itu menganggap warga yang di luar etnis dan di luar agama Islam itu sebagai tamu, sebagai orang luar. Sehingga ketika orang luar itu mau hidup bersama dengan warga asli etnis itu, maka dia harus tunduk sebagaimana pada Piagam Madinah. Warga yang di luar yang dianggap sebagai tamu tadi dianggap sebagai non sewu kafir dhimmi. Jadi kalau dia mau hidup bersamaan mendapatkan hak-haknya, maka dia harus tunduk pada perda syariah, konun syariah itu. Kalau tidak, maka hak-haknya akan terbatasi. Terutama misalnya non-muslim akan menyelenggarakan ibadahnya akan terbatasi. Satu sisi, maka
saya nggak tahu indikator yang digunakan ini, kita tidak kembali lagi. Maka memang di situ sangat mempengaruhi ketika pola pikir seperti itu kemudian dituangkan pada konun, itu akan sangat kemungkinan ada pembatasan-pembatasan yang itu bersifat intoleran. Ketika memang itu tidak disandingkan dengan adanya sistem pendidikan undang-undang ini, Sistiknas ya. Ketika memang tidak bisa dikomparkan itu, maka akan cenderung pada ini, meskipun tadi kata Mas Marzuki juga ada perda lain yang itu memang diarahkan pada aswaja ya, diarahkan pada aswaja. Nah ini yang kemudian kita harus lihat betul, ada nggak adanya kontraproduktif antara sistem pendidikan nasional yang diideologikan untuk nasionalisme dengan adanya konun yang itu cenderung diwarnai oleh kepentingan-kepentingan yang dilihat dari sejarahnya memang sangat mengakar dan sangat potensial untuk mengarah pada konservatisme gitu. Itu untuk menjawab ini ya, semacam asumsi kita ke depan seperti itu. Yang benar itu konun apa kanun, Pak? Kanun ya kalau nggak salah. Kalau itu kayak ini apa namanya, kasroh sama kasrah gitu. Kalau kami kasrah bilangnya. Tapi yang benar apa yang benar? Ya tulisannya pakai Ya, A, Mas. konun. Konun. Kalau gini pakai A. Ya. Konun. Kanun ya. Ya, pakai Q. Ya, konun. Kanun. Kanun ya. Harus tahu dasarnya kan, kalau nanti ditanya masa nggak tahu Ya, kan. konun. Ya. Kalau konun bahasa Arabnya ya, kalau kanun kan bahasa Indonesianya. Ya, tapi di sini pakai bahasa Arab, tapi bacanya ko, bukan ko iya, gitu. Nah, ya. Oh, jamaah jadi jemaah kok bahasa Indonesia itu. Ya gitulah prinsipnya. Pak Sapit tadi mengelaborasi bahwa memang dari asar apa namanya secara genealogi, secara etnografi maupun sejarah setelah atau sebelum dari perjanjian Helsinki itu melahirkan apa ya, semacam primordialisme, saya menyebut ya, primordialisme masyarakat Aceh karena merasa diberi kebebasan untuk mengekspresikan, mengamalkan atau apa ya istilahnya ya, mengimplementasikan perda khusus bernama kanun. Nah itu tadi hasil riset yang disampaikan ada potensi-potensi konservatisme ataupun merasa paling benar sendiri lah. Mungkin itu juga bagian dari munculnya ketidakmalan ya, atau apa istilahnya ya, bahasa pergeseran dari aspek konun secara nasionalisme maupun bertentangan dengan primordialitas masyarakat Aceh. Tadi ada variabel. Ya mungkin itu Mas Haji, secara kualitatif sebenarnya secara hasil riset sudah ada beberapa. Di proposal itu juga sudah saya kutip, tapi saya nggak paham karena bahasa Inggris semua ya, yang saya terjemahkan hanya beberapa. Tapi yang jelas kalau di hanya teman-temannya Pak Mumtaz dan Pak Marzuki ini memang rata-rata di keluarga Islam atau syariah ya. Tetapi kasuistiknya yang ke pendidikan masih jarang kayaknya Pak ya. Yang di pendidikan masih jarang. Rata-rata di syariah Islam, terus apa kemarin ya. Ini loh. Penerapan apa jam malam perempuan itu loh, kalau nggak salah itu. Dan cadar itu juga ada beberapa. Ya, untuk kajian di kanun pendidikan kayaknya ya masih jarang kan, masih jarang ya. Saya masih ya, jarang menemukan. Tadi saya temukan ya kalau kanun ya tentang kanun apa misalnya hukuman itu, hukuman cambuk. Ya, kayak kalau nanti pun apa di artikel pun kita pisahkan tentang kajian kanun, satu analisis kanun itu juga bagus juga nanti jadinya itu ya. Karena masih ini masih sedikit itu. Ya. Oke, jadi gimana? Ini mungkin diperjelas saja Mas Haji. Ini kan sudah, alhamdulillah sudah lolos lah intinya gitu ya. Tadi sudah disampaikan.
mungkin tahapan kita ke depan itu apa saja yang perlu kita kerjakan, terus mungkin teknis apa namanya presentasi lebih ke apa kemarin RAB atau clearance etik ya. Dan nanti mungkin kita ke Aceh-nya itu bulan apa, lah mungkin kan kita persiapan jauh-jauh lebih. Kalau bisa sih jangan sampai bulan November ya. Ya kalau bisa September akhir inilah. Oktober lah mungkin ya. Paling lambat mungkin Oktober kita sudah sowan ke para tengku Aceh ini ya. Ya, coba dulu ya. Kebutuhannya tadi kan tidak hanya RAB ya, tapi untuk bisa mendapatkan clearance etik itu kan, apakah itu mengarah pada pertanyaan apa namanya, uji ini Mas Aji, uji apakah riset nanti beresiko untuk menimbulkan konflik baru, apakah seperti itu? Ora lah. Beda. Itu hanya syarat teknis saja yang ditanyakan pada soal clearance etik itu. Sama yang perlu kan kita putuskan kan ini desain penelitiannya. Mohon maaf ini tadi saya ada gangguan. Ya, anak. Itu hiburan, bukan gangguan, hiburan. Iya, kalau udah diangkat ini di pondok ada apa jatah telepon apa gitu. Jadi tadi yang saya kira di Mas Ibda kaitan dengan teknis ya, dengan teknis tadi ya tentu ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Kita memperbarui proposal ini dengan melengkapinya dengan instrumen pengumpulan data lah, Pak. Kasarnya begitu. Yang kemudian kita sebutnya sebagai riset design, ya proposal yang lebih operasional lah kira-kira begitu. Yang pertama, kemudian nanti yang ditanyakan selain itu adalah tadi RAB-nya. Sehingga secara praktis ya kita perlu membuat PowerPoint kan itu ya, selain memperbarui proposal, melengkapi dengan instrumen, kemudian nanti kita menyampaikan yang sudah ya, saya juga teknisnya belum tahu Mas Ibda teknisnya, tapi ya dulu saya tanya yang sudah pernah dapat katanya begitu, yang teknis seperti itu, dan nanti disampaikan di forum namanya clearance etik itu ada 2, jadi ini kaitan dengan kelayakan substansi dengan anggaran, nanti yang kedua kelayakan clearance etik ya. Clearance etik sebenarnya teman-teman kita juga, artinya sama-sama peneliti begitu, cuma untuk menjaga kualitasnya ya masuk di komisi clearance etik. Selama belum ada clearance etik ya kita tidak boleh ke lapangan begitu, aturan mainnya begitu. Kalau sudah clearance etik ya sudah. Kalau bagian keuangan kan yang penting semakin cepat semakin bagus kan? Iya. Iya kalau di bagian keuangan ya, kalau saya sedang rampung dan di SPJ kan kira-kira begitu kalau di bagian keuangan setahu saya. Nah cuma kapan ke lapangannya ya sampai sekarang belum ada Mas Ida. Berarti stepnya belum ada Mas ya? Belum. Tadi yang saya sampaikan di awal tadi kira-kira yang ini nanti tanggal 13 tadi. Tanggal 13 kita harus selesai ini untuk ini. Karena tanggal 13 kira-kira ini juga belum ada suratnya, tapi kemungkinan itu yang dilakukan ya. Seminggu ini kita menyusun tadi instrumen dan seterusnya. Oke, Mas Haji. Berarti kan kalau di RAP itu yang pertama kemarin kita kan sepakat nggak buat FGD lagi ya kemarin ya. Lah ya itu. Jadi maksudnya itu kan mempengaruhi ya. Maksudnya kalau kita nggak FGD kan kemarin kita kurang pendanaannya kan udah berkurang, susah ya Mas Haji bilang kemarin untuk pertanggungjawabannya agak sedikit susah ya. Agak ribet ya. Ya kemarin kan banyak atau kita dibuat satu kali aja ya, apa-apa nanti direvisi RAB-nya ya sekali FGD gitu misalnya. Harusnya adalah minimal. Atau bisa dijelasin gini Mas Haji, FGD tidak harus menggunakan dana dalam artian FGD tidak formal, tapi kita melakukan itu. Tapi nanti tahapan penelitian tetap harus teranggarkan, gitu, Pak.
Ya ini cerita teman saja. Kalau FGD daripada FGD mending sewa mobil gitu saja kemarin. Sewa mobil lebih luas, nanti penggunaannya bisa yang lain-lain. Kalau FGD nanti malah administrasinya ribet gitu saja sih. Kemarin saya dapat informasinya seperti itu. Jadi kalau buat anggaran mending dihilangkan aja FGD-nya gitu saja sih. Lebih dari situ. Ya ini kalau saya lihat sendiri wawancaranya juga efektif ini. Kalau wawancara ada observasi juga efektif ini. Bisa juga. Berarti mending di-delete saja di anunya ya. Kemarin udah kita delete itu ya. Belum bisa delete. Enggak, kalau di RAP-nya udah kita delete Mas Haji. Di RAP-nya enggak ada, tapi di anunya ada kan? Di proposal masih ada. Iya, tapi untuk proposal lewat masih ada karena ya itu karena juga salah satu yang menyebabkan penilaiannya kurang ya bisa jadi itu ya. Jadi kok nggak match mungkin lah juga. Nggak sinkron ya. Jangan-jangan karena itu kita lulus ya. Oh gitu ya, bisa juga ya juga. Wani FGD nih orang anggarannya kan hebat. Berarti selanjutnya ini gimana? Mau apa? Berarti kalau kita sepakat di instrumen metode pengumpulan datanya, berarti itu RAP-nya sudah bisa di finishing gitu apa? Karena kan kalau nambah FGD lain lagi kan, kalau nggak FGD dah kayak ya seperti kemarin, tinggal kita lihat lagi yang terakhir kemarin Pak Mumtaz. Berarti ini RAB-nya dipertahankan terus gitu? Ya. Apa sama ini tinggal mereview ininya proposalnya tadi mendelete FGD-nya gitu saja atau mau diubah? Kalau yang kemarin sudah kita delete pokoknya. Kalau mau ditambah berarti ya atur ulang berarti. Persoalannya bisa nggak RAP direvisi sebelum nanti presentasi RAP? Oh, itu saya juga nggak tahu itu. Tapi baiknya jangan dipertahankan aja. Persiapkan dua-duanya. Kan nggak tahu Mas Haji belum pernah ya? Belum pernah saya. Aduh ini. Kalau versinya yang sudah pernah itu, yang jawab Mas Aam itu nanti dipotong-potong, potong aja. Yang kalau nggak penting ya nanti dihapus gitu saja. Yang jangan dicincang-cincang Mas, jadi dipotong mungkin ya masih kalau dicincang masuk kita Mas. Jadi intinya dia dapat berapa gitu ya 160 atau apa itu jadi 100 berapa gitu, di bawah 150 lah, jadi 120 apa teman-teman banyak sekali. Intinya begitu. Kalau segi lokasi kita bisa pertahankan masih Mas itu. Kalau kita jelas buat di situ kan beberapa lokasi karena kenapa kita pemetaan bukan hanya transferability. Jadi dia pemetaan kita. Jadi jelas setiap daerah yang kita kunjungi itu jelas. Jadi mungkin alasannya lebih kuat itu Mas Ibda. Jadi iya, sesuai konsepnya kan. Kan memetakan. Di proposal ada ini, misalnya kabupaten kota di Aceh ada berapa, kemudian kita ada Mas 10 itu kemudian atas dasar apa kita memilih? Ada, itu ada alasannya di situ ya. Di proposal ada Mas, barusan saya baca. Ya, ada. Kalau nggak salah di proposal itu karena memang jumlah kabupatennya lebih Mas, bukan 10 sebenarnya. Cuman itu kan karena kita petakan ada pantai barat selatan, ada timur utara gitu. Ya maksud saya gini, totalnya berapa, kemudian kenapa kita menentukan 10 itu atas dasar apa begitu loh maksud saya. Atas pertimbangan apa kemudian kita menentukan ini gitu. Kalau di proposal itu tadi bunyinya untuk pemerataan satu ya. Kemudian ada alasan neng demo. Pemerataan juga kayaknya. Pemerataan terus ini ya di halaman 10 metode riset itu. Ada keterwakilan seluruh wilayah Aceh, yaitu wilayah ibu kota provinsi diwakili oleh Banda Aceh dan seterusnya. Wilayah bagian pesisir pantai selatan dan seterusnya, Tapak Tuan, itu ada pemerataan wilayah. Kemudian keberadaan sekolah Islam terpadu tingkat SMA dan pesantren terpadu itu memang tersebar di beberapa wilayah tadi Mas, lokus penelitian.
Ada 2 alasan sih itu. 2 alasan untuk soal ini ya, pemilihan lokus. Jadi keberadaan sekolah Islam terpadu itu memang berkisar di wilayah-wilayah itu, lokus kita, kemudian ini keterwakilan seluruh wilayah, Mas. Iya. Berarti yang paling penting ya sebenarnya kan tidak hanya soal wilayah gitu loh kan. Nah, wilayah itu ya gampang alasannya. Asal golek ngono. Iya ngono loh, sampel apa random samplingnya loh kan. Tapi secara kepentingan apa ideologi jaringannya lah mungkin itu mungkin perlu ditambah, Mas. Ada apa di daerah ini gitu kan kira-kira. Apakah murni aswaja atau ada apa tadi Mas Mumtaz ya? Ada apa masih satunya lupa saya. Ada IM, satunya lagi ada yang apa tadi? Jamaah tabligh. Ya, itu mungkin malah lebih menarik gitu loh. Jadi dari awal sudah ada potensi ideologi dari ormas yang mengampu Islamic boarding school yang nanti kita bidik di 10 wilayah tersebut. Dan mungkin itu bisa jadi tambahan, Mas. Selain apa ya? Selain murni karena banyak penyebaran atau pemerataan gitu, itu kan alasan yang menurut saya kurang kuat gitu loh. Ya meskipun konteks Aceh ya sangat kuat sih, karena kalau hanya di kota-kota besar kan kurang ini ya, kurang mewakili dari subjeknya. Ya mungkin yang lebih kuat ya tadi, anggap aja keberadaan potensi ideologi radikalisme itu ada di daerah-daerah itu. Termasuk tadi kalau alasan pertama itu kan di sini ada apa keberadaan sekolah Islam terpadu dan pesantrennya terpadu. Jadi tidak semua daerah memiliki sekolah Islam terpadu, Mas. Nah, itu benar. Kemudian tidak semua sekolah punya tidak semua daerah punya pesantren terpadu. Kadang-kadang cuma pesantren apa salafiyah gitu atau pesantren yang lain. Jadi keberadaan kedua hal itu yang membuat kita memilih daerah itu aja, Mas, kayaknya. Selain memang tadi kita memilih adalah barat selatannya enggak semua tempat gitu. Ada misalnya di barat selatan cuma 3 ya. Kenapa pilih 3 itu? Kemudian ya karena yang ada sekolah Islam terpadu di tempat itu. Ya 2 hal itu kayaknya lebih kuat ya. Ada nggak kemungkinan pertanyaan? Itu kalau dirap kan berangkat semua nih berlima gitu. Dari lokasi ke lokasi bareng semua. Kenapa nggak disebar aja gitu? Supaya hemat biaya gitu kan, lebih cepat gitu kan. Iya itu benar itu sangat mungkin logis itu. Itu jawabannya gimana itu? Kenapa kan biayanya kan dihabiskan. Menurut saya gini, mungkin gini Mas. Jadi meskipun kita berangkat bareng, nanti pada teknisnya kita sebar. Ya, yang penting ada pribumi satu lah. Kayaknya maksudnya Mas dan Mas Marzuki ya. Wilayah teknis maksudnya. Jawaban tadi benar Mas Safi benar. Kita sebar. Kan kita menuju satu titik itu bukan pada satu titik lokus, tapi satu titik yang berdekatan gitu loh. Iya, benar. Kan ada dinas pendidikan Dayak. Ini kan nyebar kita itu. Ya, nyebar. Karena harinya kan cuma 3 hari. Misalkan berdasarkan geografi Aceh yang berdekatan mana Mas Marzuki? Misalnya yang Sumawe berdekatan dengan apa? Nah, artinya kita tidak hanya menuju pada satu lokus berlima, tapi titiknya di situ, tapi kemudian kita menyebar pada daerah-daerah terdekat lokus penelitian. Bukan gitu kalau saya Mas Safi. Misalnya katakan saya ke Banda Aceh atau Aceh Besar. Maka di Aceh Besar itu saya bukan pada satu lokus sekolah. Ya masing-masing lima memerankan peran yang berbeda katakan. Ke dinas pendidikan. Gitu aja. Tapi kalau gitu saja nanti logikanya ya. Kalau Mas Syafi bilang misalnya tadi ke wilayah yang berbeda juga tidak bisa. Kenapa? Nanti kita kan pertanggungjawabkan itu ya. Misalnya
bil hotelnya dan sebagainya. Bagusnya seperti Mas Aji bilang Hotelnya tadi, kudu limo. misalnya gini, misalnya di Lusmawe, jadi sebahagian saya sama Mas Aji ke dinas pendidikan sama dinas pendidikan daerah gitu. Kemudian Ya, ya, Mas ya. Ida sama Pak Mumtaz juga Mas Syafi ke pesantren dan Ya, IT-nya ya. gitu. Nah, Ya, itu ya. nanti Tetap pembagian satu tugasnya lokus gitu. ya. Ya. Tapi Iya. menyebar Pokoknya pada yang Tapi eselon 2 khusus ke jangan birokrat dikasih lah. nanti Mas Syafi sama Mas Ida berangkat sesat nanti. Waduh. Iya, kayaknya logikanya begitu kayaknya ya. Iya, jadi Tersesat. Pak Maksud Mumtaz saya dengan tersesat ke warung Mas kopi Marzuki nanti. juga Nah, mungkin bareng gitu loh. Intinya gitulah. Pokoknya diecer sesuai tujuan responden. Kan respondennya Ya. banyak, ya kan? Ya, Gitu. nanti kayaknya perlu kita buat juga itu secara ini sebelum secara presentasi. teknis, Jadi Mas Mas. Haji buat itu nanti. Nanti Perlu didetailkan tadi di riset desain itu. Jadi kepada siapa ketemunya, apa Ya, betul. Pokoknya saat teknis-teknisnya ini. Iya, sampai ke teknisnya. Karena itu nanti Ya. berpengaruh. Kalau ini nanti nggak dianggap penting, ini disebar aja tuh. Selesai misalnya. Ya kita malah nggak punya argumen nanti. Ini kan Karena soal gini, substansi toh. Mas Aji, karena kan per tempat kan 3 hari itu. Jadi hitungannya kita dalam 1 hari kerja itu tidak mungkin misalnya kalau kita nggak nyebar itu nggak selesai. Karena kan kayak wawancara dengan dinas pendidikan, dinas Ya, daya, betul. kemudian siapa yang harus ke sekolah, itu emang teknisnya harus begitu juga nanti kayaknya nggak bisa di satu tempat juga kita kayaknya. Nanti karena Mas Aji nanti eselon 2, ya beliau wawancarai Oh, kepala dinas jangan. saja. Eselon 2 itu nunggu data aja. Nggak usah ikut kemana-mana. Di hotel aja nanti kan. Tapi ya juga kok rasa jalan-jalan, Mas. Mas Haji itu cukup nunggu setoran aja. Mana setoran? Nanti malah saya aja nggak boleh ke Aceh lagi. Tidak usah ke Aceh, ngapain kan? Tidak tahu jalan-jalan. Itu ada kemungkinan itu. Menurut saya ya ada kemungkinan itu. Tadi yang pertanyaan Mas Awi di awal, kenapa tidak dipecah saja? Karena lebih efektif ini di provinsi Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C kan cepat selesai. Nanti argumentasinya itu ya. Itu ramu macet kabeh. Tapi itu logis tadi itu yang itu tadi karena kita cuma 1 hari di satu tempat, habis itu kan nanti berpindah lagi kita ke tempat lain. Jadi tempat lain itu juga 1 hari, nanti pindah lagi gitu kan. Ya, artinya kan gini Mas Marzuki. Jadi pada setiap lokus itu kan kita menuju tidak hanya pada satu responden, Ya. tapi banyak responden. Jadi kali responden dan membutuhkan kali berapa hari sehingga perlu kita bagi walaupun hanya satu lokus, satu daerah. Tapi ininya tujuan respondennya itu lebih dari 1, bahkan sampai berapa tadi ya? 6 kayaknya. Ada dinas, ada lain sebagainya, mungkin gitu. Pak Mumtaz nanti kita buat aja Pak Mumtaz itu nanti biar misalnya ke siapa kita bagi siapa-siapa gitu. 2 kelompok bisa ya kayaknya. Nah, yang jelas saya jangan cuma Pak sama Pak Ida ya, nanti dijamin kembali. Siap. Paling tidak dibagi 2 atau 3 tim gitu ya. Iya. Bagi 2 aja. Yang wawancara di sekolah kan lebih banyak nanti bertiga gitu. Yang Pak Mumtaz sama Pak Marzuki bisa enggak tim mahasiswanya diikutkan bantu gitu kan kira-kira? Susah di perjalanannya jangan dulu Mas. Jangan dulu Pak Ida. Karena di RAP kita nggak muncul asisten peneliti maupun pembantu lainnya. Kecuali dan di perjalanannya juga susah nanti Mas itu masa mahasiswa. Kecuali memang di balik layar memang kita membutuhkan itu nggak masalah, tapi tidak masuk pada RAP. Karena nanti pas Mas Aji pertanggungjawaban di RAP agak susah kalau itu muncul. Karena nggak boleh dibayar juga kan? Sebenarnya boleh Mas. Boleh. Kalau pakai pembantu lapangan nggak bisa loh. Boleh. Di nggak bisa Mas Syafi nggak bisa katanya. Oh nggak bisa. Nggak bisa karena ada Zoom kemarin tuh nggak bisa katanya. Kecuali dimasukkan jadi tim peneliti. Wah, iya, harus betul, masuk ya. Nggak bisa berarti ya. Ya berarti di balik layar aja nanti kalau memang kita membutuhkan mahasiswa. Tapi kayaknya susah Mas Syafi karena kan ini kita bergerak terus ya. Nanti
melibatkan mahasiswa yang kecuali kita sudah komitmen berlima komitmen kita kan. Kalau di Banda Aceh mungkin kami minta bantu yang di Banda Aceh mungkin beberapa mahasiswa bisa saja, tapi itulah tergantung ya bagaimana nanti pergerakan kita kan. Ya. Itu bisa 2 minggu tuh Mas perjalanannya tuh. Tur ya. Itu non-stop ya. Itu yang paling jauh 12 jam Pak Mumtaz ya ke Aceh Tenggara. Ya 12 jam. Kalau langsung ya, tapi kan kita besok nggak langsung kita. Jadi Ini Jakarta itu 7 jam ya sekarang ya. Itu berarti mana itu? 12 jam. Dibilang dikit lagi nyebrang Malaysia ada. Itu merencanakan ke Malaysia juga ini. Mas Yuda. Jadi kan ideologinya sampai sana soalnya. Bikin paspor aja dulu nggak apa-apa. Dulu sering Mas, ya orang mau pulang ke Jogja itu pulangnya lewat Malaysia, dia naik Air Asia di Aceh, nanti ke KL, dari KL ke Jogja lebih murah. Oh gitu ya. Transitnya di sana ya? Ya, transitnya dia dari sini ke KL, naik Air Asia. Dari sana kan ada Air Asia Jogja langsung. Oh enak ya. Ya ada sama yang kuliah Jogja kayak gitu. Sama kayak Kalimantan lah, lewat Kucing itu kan. Kalimantan Barat, Sambas itu ke Kucing dan nyebrang. Kalau ke Australia juga lebih murah ya. Ada yang kalau ke Australia, ke Mekah kan orang banyak ke Malaysia transitnya. Oke, dipetakan Mas ini. Saya ya sudah, ini tadi yang metodologi Mas Ibdan lah sama Mas Hafiz itu lah, gitu kan. Yeah. Nanti saya tak buat PowerPoint-nya. Nanti tadi Mas Mumtaz tadi apa tadi yang detail ya. tadi teknis jalannya. Ya. Itu berarti sudah fit ya wawancara aja nggak ada FGD Mas ya, berarti kan? Mas Ibda ya? Iya tadi ya kayaknya untuk lebih mudahnya begitu. Kecuali tadi yang kalau mau membuat RAB lagi. Ya nggak usah lagi Mas, udah itu aja. Ya. Ya gitu ya Mas Ibda, nanti buat instrumennya sama ininya tadi yang detail metodologinya lah saya kira yang perlu di. Aku nek kualitatif produk semangat lah. Kalaupun nanti terpaksa ada pertanyaan, lah ini kok masih ada FGD ini? Itu lupa. Kok masih ada FGD? FGD Pak, gimana ya? Makanya, bisa enggak FGD tanpa anggaran kan FGD 5 iya, justru itu apresiatif. Oh yo, wanita niki ono toh. Tenanan iki. Wanita kosong. Mungkin kan itu. Memang FGD-nya tetap ada, tapi tidak dianggarkan karena FGD-nya kita di satu lokasi, kemudian kita ngumpul lagi. Makanya gini Mas, mungkin jawabannya lebih soft itu, kalau memang kita kayak nggak konsisten ya, kalau kita hapus Sumuda Kadung di proposal, gitu, masih ada FGD ini misalnya. Ya udah jawab aja mungkin seperti ini Mas. Kita tetap ada FGD, tapi memang tidak ada anggaran, karena FGD itu bisa kita lakukan informal. FGD secara informal. Anggap aja kita di samping wawancara, kita juga ada diskusi di situ. Diskusi terarah yang itu tanpa kegiatan formal gitu loh Mas. Tanpa harus ngundang, tanpa harus ada acara-acara seremonial gitu loh. Dan ada anggaran. Tapi mengalir aja FGD-nya. Hampir seperti wawancara tapi dikumpulkan gitu. Ya, dikumpulin, diskusi terarah lah gitu kan. Berarti semi FGD gitu. Informal. Semi aja tuh, semi FGD namanya itu. Ya anggap aja FGD kan. FGD kan nggak harus ada dana kan gitu loh. Kalau itu muncul ya pertanyaan. Karena di daerah kita kok wagu ya bahasa Jawanya. Itu lagu Malaysia itu mencari alasan gitu. Sting apa? UKS. Mencari sebab. Nggak target kapan Mas? Ya tadi sebelum paling enggak ya sekali lagi lah pertemuan ya untuk ya review. Sebelum tampil ini. Ya kalau saya juga kalau malam ya kayak gini, malam hari ini apa? Siang ya apa Mas? Kalau siang mungkin yang saya relatif sih kalau siang, kecuali ada rapat mendadak tapi relatif tidak ada ya habis zuhur itu.
Berarti ini penelitiannya harus selesai 2022 ini Mas Haji ya berarti? Iya, kalau anggaran ini ya. Ya, ini harapan saya pribadi itu kita Gimana? terjun itu Oktober, Mas. Oktober ya, ya. Ya, kita November ki wis mikir laporan dan publikasi tidak bengek nanti. Itu dana di awal Mas Haji ya? Nggak pakai dana sendiri dulu kan? Ya, biasanya 60-40. Kalau di BRIN kayaknya dikasih semuanya. Langsung. Kalau saya dulu 60-40, Mas. Ya di Dimas di kampus ya 60-40. Dikasih Dulu semua tapi dikunci. Saya di BRIN juga 60-40. Jadi cair. Itu dikasih semua. Walah, ini rawan. Ini yang Mas Api kemarin kan ini ya orang eksternal, Mas. Pemanfaatan teknologi itu loh. Kalau ini kan mungkin orang dalam, masuk dikasih separuh. Rawan ini nanti. Kepala lagi. Duit suntek penelitian belum selesai. Oh iya ya. Kalau kami di ini dikunci, jadi 60%-nya boleh ambil untuk penelitian. Tapi kalau belum selesai laporan, itu masih dikunci kita. Laporan antara awal ya. Ya, sampai udah laporan dah submit itu baru. Ya, terpetakan ya dari aspek pembagian tugas. Memang rencana untuk presentasi lagi itu tanggal 13 September kalau nggak salah tadi ya. Ya. Ya harapannya sih nggak terpotong banyak. Itu sudah jadi loh maksudnya. Saya presentasi tadi di forum RAB itu. Jadi sebelum itu Mas Ibra. Ya. Tanggal-tanggal 9, 10 lah ya. Ya 10 aja Mas Ibra. 13 tanggal hari apa ini ya? 10 hari apa? 10 itu hari Sabtu, Mas. Tanggal 13 hari Selasa. Iya. Selasa depan ya? Iya, benar seminggu ini. Ini tanggal 6. Ya dalam beberapa hari inilah berarti. Ini ya nanti bagi tugasnya breakdown pada ini ya metode risetnya ya, mulai dari metode pengumpulan data kan nanti dirigidkan pengumpulan datanya nanti. Banget, Boy. Misalnya Mas Mumtaz sama Mas Waduki nanti breakdown pengumpulan data itu nanti per responden siapa oleh siapa, berapa orang, berapa hari, itu ketemu semua di situ nanti ya. Terus nanti saya sama Pak Ibta lebih ke metodologi, mungkin gitu ya. Terus nanti sampai ke Mas Afi sama Mas Ibta tadi pedoman wawancara apa yang mau ditanyakan apa saja. Oh iya. Yang ditanyakan instrumen ya. Instrumen wawancaranya Mas tuh. Sama observasinya yang apa saja yang diobservasi itu. Oh iya. Oke. Pak perlu yang kemarin itu perlu enggak Mas itu yang rencana observasi awal itu perlu enggak Mas? Preliminary. Ya, yang kami rencanakan kemarin itu apa perlu? Itu di RAB ada ya? Kemarin ada, kemarin kita buat. Kalau ada harus di breakdown itu di ininya. Karena desain. ini Mas, kemarin kan waktu kami ada penelitian BKKBN dengan Pak Marzuki, kalau kita nggak petakan di awal, kita surati, kita datangi itu amburadul saat kita datangi. Gitu. Dikondisikan ya berarti. Ya, artinya kan ini prakondisi. Ya, berapa hari itu kan kita coba petakan dulu, berapa orang yang kita harus jumpai gitu kan. Kita jumpai pimpinannya, jadi ketika datang sudah clear semua, jadi ada yang nunggu dan sebagainya. Jadi nggak amburadul waktu kita datang rame-rame gitu kan. Sudah ada prakata lah. Ya. Penghubung, mencari penghubung. Ya oke lah. Ya. Tim besar itu Mas Ibda, itu nanti Mas Mumtaz sama Mas Marzuki datang udah selesai semua. Itu sudah selesai. Sekalian wawancara ya. Iya. Makanya saya bilang Mas Aji itu tinggal duduk setoran data kok. Ya tapi kalau di RAB sudah ada dilaksanakan aja lah. Ya benar. Apa logika substansinya di Oke, berarti teknisnya nanti kami diskusikan berdua Mas ya. Nanti kita coba ini kan kapan bisa berangkat sebelum kunjungan kita. Ini kalau malam Jumat Mas Ibda nggak bisa ya? Ini
Bisa. Tenan apa ora aja mengganggu. Ora. Agar ora balik wae aman ning kene. Mas Ibda di Jogja ya nih? Ini di Jogja Manggung ini kemarin hanya seminggu Oh. lurinnya. Tapi nanti kalau Oktober ini sudah seminar proposal mumet saya kalau ini belum selesai nanti. Paling enggak 2 minggu ya. 1 minggu lah ya di Aceh ya. Tapi ingat Mas Mumtaz sama Mas Marzuki, kalau mau melakukan observasi berhubung dana belum cair, silakan ditalangi dulu. Atau observasinya. Nanti kita dekat-dekat aja nanti. Kalau udah dekat-dekat aja nanti. Tapi Mas Haji kira-kira akhir September sudah clear ya? Ya harapan saya sih semakin cepat semakin bagus ya. Karena ini juga belum rapat juga, maksudnya mau membuat jadwalnya kapan begitu. Iya. Saya pada prinsipnya itu ya lebih cepat lebih baik kan, maksudnya jangan sampai November kan ya. Malah kacau nanti November ya lebih. Apalagi teman-teman dosen udah pada ngajar nih Mas. Iya. Kalau November ngajar ya, udah mulai ya. Kami sudah mulai juga. Ngajar bisa dikondisikan. Nah, diajar gitu loh, bisa kondisikan. Oh iya betul. Mas Yuda ini coba buka ini ono akses apa barista gitu, bantuan riset itu loh. Coba nanti. Tapi kemarin belum cair katanya Mas. Belum cair ya? Belum ya. Ya, saya tidak tahu yang program itu yang sudah cair itu baru ini postdoc itu. Yang lain saya tidak tahu ya. Kalau postdoc teman sudah bilang sudah bisa oh ada yang dapat. Tapi kalau yang barista kayaknya SK-nya saya belum turun ya. Terlalu banyak mahasiswanya yang mengakses atau gimana ya? Biasanya BRIN itu tertib kok. Orang-orang UGM ngabari ke saya, ada teman katanya malas dengan BRIN itu. Mungkin karena UGM mungkin biasa dapat banyak atau apa ya? Ya, kalau non sewu Mas. UGM itu banyak proyek besar negara itu masuk ke situ. Contoh MBKM-nya Kemendikbud ya, itu dikelola UGM sekarang. Yang kemarin masih di LIPI itu ya, itu kan ada di DRG kemaritiman itu sekarang dilimpahkan ke UGM. Belum proyek nasional lainnya. Jadi kalau ada yang agak ribet mungkin biasa guys. Aku pengen sing gampang-gampang aja. Kayaknya kemarin wah malas urusan dengan BRIN ini agak ribet ya. Agak ribet tuh sidik nggak tahu mikirnya. Iya, urusan ribet sidik. Berarti kan sudah biasa dapat yang lebih ini mungkin. Ya, apalagi PTNBH kan situ. Jadi pengelolaan keuangannya agak lebih ya otonomi sendiri lah itu. Ini loh ngurusi apa namanya MBKM sing tukar pelajar itu. Pelajar. Itu hanya ngurusi penempatan sama tiketing aja triliunan itu Mas. Orang yang bekerja situ sebulan 9 juta ya. Bahkan lebih. Iya. Ini tapi di UGM mau kok membuka ini yang ICRS itu loh, maksudnya. ICRS. ICRS kan S2, ICRS yang S3 ya. Iya. Ini kemarin Prof Nganu ya Pak. Kesini juga Pak Zainal nawari saya. Kalau saya kan kemarin ke sana membuka kemungkinan kerjasama, terus Pak Zainal ke sini. Jadi buatkan 5 orang bisa kita custom Mas Haji. Sampai gitu ada 5 mahasiswa. 5 sampai 8 kita buatkan custom. 5 udah pokoknya kita buatkan custom kuliahnya. Minta 1 ini ya. Yang belum dokter ya. Luar biasa. Oke. Sama dengan UI 3 itu. Jadi nggak usah izinan berarti. Mas. Ida udah nggak butuh itu. Proposal lah. Iya, artinya ini loh,
kampusnya memiliki keleluasaan tadi, keleluasaan ngatur itu. Beda dengan misalnya UIN, kemarin ke Salatiga itu juga mau buat, udah bisa Mas Haji kalau ini. Kita harus izin ke Dirjen Pendis dan sebagainya. Oh, tidak seleluasa yang PTNBH memang ya. Iya, Dalam Mas. pengelolaan ya. Ya saya kira itu Bapak-bapak, nanti kita lanjutkan tadi kalau sementara ini ya itu tadi kalau saya Kamis malam atau nanti karena ini kan Selasa depan ya kemungkinan ya Selasa depan itu berarti sebelum Selasa. Kalau Senin kayaknya terlalu mepet ya. Moga apa Kamis atau Ini hari yang lain misalnya. Kalau Jumat malam saya tidak bisa karena perjalanan pulang itu. Kalau Sabtu malam nanti Balik. ke keluarga itu yang kalau saya bisa Iya. Sabtu malam di rumah tadi Mas Marzuki dan Mas Mumtaz Lebih kayaknya cepat bisa. Kalau lebih cepat, misalnya Sabtu malamnya lebih cepat bisa. Pak Mumtaz. Jam 6 misalnya bisa. Jam 6 sore itu sampai jam 7. atau Sabtu siang gitu. Boleh. Boleh. Kalau Mas kalau Kamis barangkali terlalu dekat ya karena ini Selasa Kamis untuk mencari tadi yang terutama menyusun instrumen saya kira bukan Ya. Perlu pikiran kayaknya ya perlu. Kalau Mas Haji bisa Sabtu siang aja Mas. Insya Allah Sabtu siang bisa. boleh. Sabtu siang boleh. Kalau kami Pak Mumtaz Sabtu pagi badminton ini kami berdua nih. Badminton itu. Sampai jam 9. Setelah Itu itu kelas Aceh ya? Ya? Ada konon badminton ya? ada warung kopi namanya Konun namanya. Oh. Tak Nama kira olahraganya harus memanah dan naik kuda. Berenang Ya. Mas satu lagi. Berenang ya berenang. Tapi boleh itu. Ya siang aja Mas, jam 11, 10, jam 12. Ya. Sabtu jam 10-an nanti ya habis duhur sudah selesai toh enggak sampai lah. Enggak sampai jam 1 itu. Ya, Boleh? ya, boleh. Sambil kami istirahat setelah mulai tangkis kami di warkop nanti. Iya. Boleh. Sama itu mungkin daftar konun-konunnya apalagi ya Mas Marzuki ya. Saya perlu diinventarisir juga saya kira. Nanti coba kami yang tadi saya sudah kirim yang baru 3 ya. Ya barangkali itu ada yang, lagi. Ya. Bisa, Syariah sudah ya, perda syariah. Bedanya Penerapan syariat Islam kalau nggak salah. Bedanya Pokok-pokok. konun dengan perda syariah apa tuh? kalau konun itu Ya, itulah sama. Sama lah Mas. Nama lainnya. Konun Kalau kan di istilah daerah lain Aceh namanya gitu loh. perda syariah ya. Di Aceh ya kanun namanya. Kanun tentang apa? Tentang hutan juga ada, kanun tentang ya umum-umumnya kanun juga namanya. Oh, tentang hutan ada. Iya, tentang saya aturan kanun tentang buang sampah kanun juga namanya. Jadi konon itu udah harus dengan apa ya hal-hal agama Mas. Enggak. Tapi semuanya kan gitu ya Pak ya. Namanya aja kanun beda dengan perda itu aja, bukan Iya. khusus untuk kanun Iya. itu tidak khusus untuk syariah. Kalau hiburan malam dan apa juga ada kanunnya ya. Ada kan? Anda ini kalau perda syariah secara aturan boleh apa enggak tuh? Saya sudah butuh paham itu. Itu istilah di daerah lain ya, Mas Haji. Di sini Iya, nggak ada maksudnya, kanun. Ya. Itu kayaknya disertasinya Mas Dhani Muqtada itu ya Mas itu ya. Kayak tapi Perda Inggris lah aku mau cangil artikelnya. Coba nanti tak tanya kayaknya penting juga itu. Tanya sama Mas Google aja. Kayaknya dia tentang itu ya. Aku lupa kemarin ketemu enggak nanya ya. Iya, kata Eko ya Mas, kata Eko. Kayaknya itu tentang apa? Itu kan bisa ceramah di mana-mana gara-gara nelitiku itu. Termasuk Prof. Aras kan lebih ke ya filsafat di hukumnya misalnya ya. Filsafat hukum ya Pak sekali itu ya. Ke situ sih sebenarnya pakar di situ. Sampai buta no. Tapi saya membaca tulisan Pak Askal itu kayaknya menggiring. Jadi di conclusion-nya itu
Pak Askal itu memang menggiring, artinya cari jalan tengah aja. Yang tadi dianggap tamu itu jangan ngoyo untuk mendapatkan haknya, istilahnya gitu. Ikuti aja apa yang sudah ada pada konon di syariah dan peraturan yang ada di syariah itu, supaya kamu mendapatkan hakmu gitu. Kalau enggak, kamu enggak bakal dikasih hak-hak beragamamu, hak inklusi sosialmu dan lain sebagainya. Itu di tulisan apa, Mas Sawi? Bahasa Inggris, Mas. Tulisannya Askal, judulnya Dorman apa tadi, citizenship di Aceh. In Aceh. Iya, in Aceh. Kita sadar juga toh kata gue. Hah? Kita Skopus itu. Iya, samarah we. Heeh. Jurnalnya Mas Mumtaz. Nanti tak share di grup ya. Iya. Oh, Samarah berarti jurnal jurnal UIN toh. Nah, iya jurnalnya Pak Mumtaz ini. Iya. Ini saya share nih. Iya. Pak Mumtaz di mana Pak Mumtaz? Saya ngopi ini deh. Kan enggak di rumah tuh kan. Saya ngantarin istri ke kota, harus tinggal di sini. Ngantar istri tadi. Ngajar ya? Iya. Istrinya ngajar di pesantren Hidayah. Berarti suaminya kan terunggul lah. Suaminya ngopi sampai pesantren. Modus. Pokoknya nanti setelah ambil data kita cari makanan khas Aceh lah. Kemarin sudah ditanyakan. Huh? Jangan setelah ambil data, Mas. Pas nyampe sambil ambil data, makan gitu. Aman Mas Haji di sini, insya Allah. Amin. Amin. Iya. Kayaknya cukup dulu ya. Kayaknya cukup. Siap. Ya. Terima kasih Bapak-bapak semua atas kehadirannya, atas diskusinya, dan kita ketemu lagi Sabtu siang begitu ya. Nanti kalau Kamis malam nanti ganggu ngajinya Mas Ibda, Mas Safi ini. Sudah terlalu dekat juga Mas ya ini. Iya, Mas. Perlu pengendapan. Perlu pengendapan lagi. Itu ya kita tutup dengan pesan-pesan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Inilah ya. Ya, Ya, matikan.